Selain kemenangan Indonesia atas Bahrain, saudara-saudara, di kualifikasi Piala Dunia 2026, kabar gembira lainnya juga datang dari beberapa negara Asia Tenggara yang ikut kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara. Dari 9 negara yang tampil, saudara-saudara, 5 diantaranya memenangkan pertandingan, 1 imbang, dan selebihnya kalah, saudara-saudara. Itu halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, kita pergunjingkan, kita bacotin, kita cangkeman, kita ulas, kita analisis, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada lebay, tidak ada lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, negara-negara Asia Tenggara ini, saudara-saudara, pada FIFA Matchday edisi Maret yang baru saja selesai diselenggarakan ini tampaknya full senyum. Full senyum, banyak sekali negara-negara anggota Asia Tenggara ini yang senyum-senyum senang karena tim nasionalnya berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan yang diselenggarakan. Jadi ada 10 negara Asia Tenggara yang terlibat pada FIFA Matchday edisi Maret, saudara-saudara. Pada 25 kemarin, tanggal 25 Maret 2025, maupun sebelumnya tanggal 20 Maret 2025. Jadi ada 9 negara tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. Sementara 1 negara tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan satu-satunya negara yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi. Dan Indonesia setelah kekalahan yang menyakitkan dari Australia akibat terlalu sombong, terlalu sesumbar, terlalu kuar-kuar, akhirnya belajar banyak dari pertandingan pertama ketika kemudian menjalani pertandingan kedua melawan Bahrain lebih rendah, lebih menginjak bumi, lebih down to earth. Nah, ini bagus, saudara, sudah bagus. Dan Patrick Kluivert tidak lagi idealisme, dia menyerang, dia tidak lagi 4-3-3 total football, tidak seperti yang kita bahas sebelumnya. Ternyata dia belajar banyak dari kekalahan Australia, dan dia juga saya rasa dia meniru apa yang sebelumnya dilakukan oleh Sintayong juga. Saudara-saudara bisa lihat dari formasinya 3-4-2-1. 3-4-2-1 dia pilih dibandingkan dia memilih 4-3-3 atau 4-2-3-1. 3 pemain belakang, Justin Hubner, kemudian Jay Itzes, kemudian 1 lagi Rizky Ridho, menjadi 3 back tengah yang cukup solid. Kemudian menggantikan di pertandingan pertama kan di situ ada Mes Hilger. Nah, ada 4 back di situ. Kemudian di full backnya Calvin Verdong di kiri, Kevin Dick di kanan, dan di tengahnya Joy Pelupesi menggantikan Nathan Chuaon, dan dia menjalani debut dan bermain lumayan lah menurut saya, saudara-saudara, bersama dengan Tom Hai. Tom Hai ini adalah pemain kreatif, stylish, sehingga dia harus ada pelindungnya covernya, harus ada yang pemain yang bekerja keras, gelandang pengangkut air, gelandang yang mobile. Sebenarnya bisa Ivar Jenner, tetapi tampaknya Patrick Kluivert memilih menurunkan Joy Pelupesi sekaligus menjalin debut. Sementara di depan Ragnar Uratmangun dan Marcelino Ferdinand menjadi 2 gelandang serang, bisa 2 striker sayap juga bisa.
untuk membantu memberikan dukungan kepada Ole Romney. Nah, Ole Romney yang menurut saya bermain cukup keren di posisi nomor 9. Hasilnya saudara-saudara, hasilnya kan saudara-saudara terlihat. Jadi nggak usah terlalu beda dengan waktu melawan Australia yang terlihat sejak awal itu langsung serang. Sekarang yang ketika melawan Bahrain itu kan terlihat di awal-awal babak pertama itu pemain instruksi dari Patrick Kluivert itu terlihat lebih hati-hati, lebih sabar mencari kesalahan karena Bahrain bermain dengan menumpuk pemain di tengah 4-5-1 kalau saya lihat. 4-5-1. Jadi Indonesia lebih sabar, saudara-saudara, lebih sabar dan ternyata berhasil kan? Berhasil. Memang harus seperti itu. Gak usah malu meniru contohnya taktiknya Sintayong, parkir bus kah itu, bertahan defensif kah? Tidak perlu malu karena memang komposisi pemain Indonesia, kualitas pemain skuad Indonesia itu ya mayoritas ada wattnya di belakang dan ini terbukti dengan skema seperti ini 3 back agak lebih kuat sebenarnya dengan 3 back ini dan Indonesia berhasil mencuri gol melalui Ole Romney. Kemenangan ini saudara-saudara, kemenangan ini membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya terbuka. Setidaknya kita nggak usah berpikir dulu untuk lolos otomatis sebagai runner up. Saya rasa itu agak sulit lah saudara-saudara karena Australia pasti sudah berada di situ. Australia sudah berada di situ, dia tidak akan membiarkan kesempatan untuk lolos langsung ke Piala Dunia itu terbuang dengan percuma, terbuang sia-sia. Karena sekarang di klasemen Jepang sudah pasti lolos saudara-saudara dengan 20 poin setelah bermain imbang 0-0 dengan Arab Saudi. Kemudian Australia di posisi kedua dengan 13 poin setelah mengalahkan Cina, saudara-saudara. Mengalahkan Cina 2-0. Kemudian Arab Saudi di posisi ketiga dengan 10 poin. Indonesia di posisi ketiga dengan 9 poin. Bahrain dan Cina di posisi berikutnya, kelima dan keenam dengan 6 poin. Dan di sistem seperti ini yang dihitung selain poin adalah selisih gol. Selisih gol, nanti setelah selisih gol baru head to head. Dan untungnya selisih gol Indonesia itu cukup bagus ya dibandingkan Bahrain dan Cina. Indonesia punya minus 6. 8 memasukkan, kemudian 14 kemasukan. Sementara Bahrain minus 8. 3 memasukkan, 13 kemasukan. Cina minus 13, 9 memasukkan, 19 kemasukan. Jadi poin maksimal Bahrain dan Cina adalah 12. Sementara poin maksimal Indonesia ya 9 tambah 6. 15 saudara-saudara poin maksimal. Jadi kalau Indonesia nanti bisa mengalahkan Cina itu poinnya 12. Poinnya 12. Kalau Bahrain berarti kan Cina kalau Indonesia mengalahkan Cina berarti otomatis Cina sudah masuk kotak, tergantung Bahrain. Kalau Bahrain bisa mengalahkan Arab Saudi, dan terakhir Bahrain akan bertemu Cina, dia bisa menang 2 kali. Indonesia taruhlah di pertandingan terakhir kalah dari Jepang, poinnya akan 12 sama 12. Nah, ini akan tergantung nanti dari selisih gol. Kalau kita berkaca pada selisih gol saat ini, Indonesia jauh lebih bagus. Dan nanti kalau misalnya selisih golnya sama, ya head to headnya Indonesia juga jauh bagus. Jadi intinya Indonesia menang lawan Cina, tetapi nanti ketika melawan Jepang di pertandingan terakhir, jangan sampai kalah dengan skor yang telak. Baik lain saudara-saudara, beberapa pertandingan yang melibatkan tim dari Asia Tenggara saudara-saudara di kualifikasi Piala Asia 2027. Walaupun levelnya bukan Piala Dunia ya, ini levelnya Piala Asia, itu juga cukup menggembirakan. Jadi ada 9 negara Asia Tenggara yang terlibat dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 nanti di Arab Saudi ya. Oh ya, Arab Saudi. Di Arab Saudi apa Cina? Ya pokoknya itulah 2027 itu saudara, ada 9 negara yang terlibat dalam pertandingan itu dan hasilnya lumayan saudara-saudara. Di situ kita tahu ada Filipina yang mengalahkan Maldives. Filipina mengalahkan Maldives 4-1.
Kemudian Thailand mengalahkan Sri Lanka 1-0, Myanmar mengalahkan Afghanistan 2-1, Vietnam mengalahkan Laos 5-0, dan Malaysia mengalahkan Malaysia mengalahkan Nepal 2-0, saudara-saudara. Sementara tim yang kalah, yang imbang, saudara-saudara, yang imbang adalah Singapura bermain imbang 0-0 dengan Hong Kong. Kemudian Timor Leste dikalahkan Tajikistan 0-1. Wah, luar biasa, saudara-saudara, kalah hanya 0-1. Nggak apa-apa, baguslah itu. Berarti ada progres. Kemudian Brunei Darussalam dibantai Lebanon 0-5. Dan Nepal Laos yang seperti yang saya bilang tadi dikalahkan Vietnam 0-5. Itu berarti, saudara-saudara, ini menjadi kabar baik bagi tim nasional di negara-negara ASEAN yang memang seharusnya begitulah, seharusnya maju bersama, dan saya harap nanti akan ada lebih dari 2 tim yang bisa tampil di Piala Asia, setidaknya sama dengan Piala Asia sebelumnya di Qatar ketika ada 4 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang tampil. Kalau yang untuk 2027 itu kan Indonesia sudah pasti lolos lah. Nah, tinggal tim yang Piala Asia itu, saudara-saudara, itu yang paling menarik di grup F, saudara-saudara. Di grup F itu yang paling menarik. Kenapa? Karena ada 3 negara ASEAN di situ. Malaysia, Vietnam, dan Laos. Nah, bersama dengan Nepal. Dan pada pertandingan kemarin, saudara-saudara, pertandingan di hari Selasa itu, Malaysia bermain menghadapi Nepal di Stadium Sultan Ibrahim dan memenangkan pertandingan 2-0 lewat gol pemain baru mereka, pemain naturalisasi ya, pemain keturunan. Pemain keturunan Hector Hevel. Hector Hevel itu pemain kelahiran Belanda, kelahiran Leidensendam. 15 Mei 1996, berposisi sebagai midfield, gelandang, posturnya 171, dia jebolan Ado Den Haag, sama seperti Rafael Strijk. Dan sekarang dia bermain di Portimonense di kompetisi Portugal. Di Liga Portugal 2. Pokoknya bukan di Primeira Liganya lah, bukan di kompetisi kasta tertingginya, tetapi di Portimonense itu dan ini adalah salah satu dari 7 atau 8 pemain yang waktu itu disebut sebagai pemain keturunan Malaysia dari Eropa yang akan segera membela tim nasional Malaysia, membela harimau Malaya. Ternyata dari 7-8 yang digembar-gemborkan, baru 1 yang berhasil menjadi bermain untuk tim nasional Malaysia dan langsung mencetak gol, saudara-saudara. Langsung mencetak gol melawan Nepal. Selain itu gol pertama di menit ke-29, gol keduanya dicetak oleh Corbin Ong di menit ke-70. Dan Malaysia di sini bermain ya lumayan lah, saudara-saudara, lumayan, tidak terlalu buruk, tidak terlalu jelek, dengan pemain-pemain seperti Romel Morales kembali dimasukkan starting line up, Arif Aiman, kemudian Noah Lane ada di situ Dion Cole, Matthew Davis, Sihan Hasmi, dan ini menjadi debut Peter Slamovski di pertandingan internasional resmi bersama Malaysia. Penampilan atraktif, penampilan bagus ditunjukkan oleh Vietnam yang menang 5-0 atas Laos. Ya wajar lah. Laos ya menang 5-0 atas Laos, walaupun Nguyen Quan Son, bintang asal Brasil yang bersinar di Piala AFF 2024 itu tidak bermain. Vietnam mencetak 5 gol melalui Chow Ngoc Wan, kemudian Nguyen Van Phi 2 gol, kemudian Nguyen Hai Long 1 gol, dan Nguyen Quang Hai 1 gol. 5-0, dan Vietnam asuhan Kim Sang-sik tampil tentu saja dengan dominasi yang cukup bagus, saudara-saudara, walaupun dua kiper keturunan mereka, Philip Nguyen dan Dan Van Lam, tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bermain, saudara-saudara. Dan dengan kemenangan Vietnam ini, saudara-saudara, otomatis Vietnam memuncaki di klasemen grup F, diikuti oleh Malaysia, kemudian baru Nepal, dan baru Laos
yang mengutip di posisi berikutnya. Selain Vietnam dan Malaysia, yang cukup mengejutkan lain adalah Myanmar, saudara-saudara. Myanmar berhasil mengalahkan Afghanistan. Nah, Afghanistan ini walaupun negaranya kayak begitu ya, itu secara sepak bolanya juga bagus karena mereka punya beberapa pemain yang penuh, yang berkualitas, dan ternyata Myanmar mampu mengalahkan Afghanistan 2-1 melalui golnya Tan Paing dan Maung Win. Nah, Asia Tenggara lain yang cukup baik, saudara, sudah baik ya, kita bilang baik aja lah, cukup baik karena ya hanya menang 1-0 melawan Sri Lanka. Ya, Sri Lanka juga ada beberapa pemain keturunan yang bagus sebenarnya, saudara-saudara. Itu Thailand menang 1-0 melalui Patrick Gustafsson. Dan di sisi lain, rivalnya Thailand di grup D ini, saudara-saudara, Turkmenistan mengalahkan Cina Taipei 2-1. Jadi ini grupnya Thailand ini cukup ketat karena posisi pertama ada Turkmenistan, Thailand di posisi kedua, Cina Taipei dan Sri Lanka. Kemudian yang cukup atraktif lagi adalah Filipina, saudara-saudara. Filipina di grup A, saudara-saudara. Filipina di grup A itu menang 4-1 melawan Maldives. Tabinas mencetak gol, kemudian Christensen mencetak gol, Snyder mencetak gol, dan Reyes mencetak gol. 4-1, saudara-saudara. Ini Filipina berada satu grup dengan Timor Leste. Jadi ya salah satunya dari Asia Tenggara ini akan lolos, dan lawan terberat dia tentu saja adalah Tajikistan, dan Tajikistan hanya menang 1-0 melawan Timor Leste. Kemudian yang cukup disayangkan sebenarnya adalah Singapura, saudara-saudara. Singapura ini hanya bermain imbang dengan Hong Kong 0-0, dan untungnya India melawan Bangladesh juga bermain imbang 0-0. Dan itu berarti persaingan di grup C ini akan cukup menarik, saudara, cukup ketat kan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita gibahin. Tadi, saudara-saudara, tadi kita bicara hasil-hasil pertandingan tim nasional di negara-negara Asia Tenggara, saudara. Ada 10 negara Asia Tenggara yang terlibat dalam FIFA Matchday edisi Maret, saudara-saudara. Di satu tim bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sisanya 9 negara bertarung di kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara, dan hasilnya cukup menggembirakan. 5 tim memenangkan pertandingan, 1 tim bermain imbang, dan 3 tim begini ya. 3 tim kalah, saudara-saudara. Tim yang kalah adalah Timor Leste, kemudian Brunei Darussalam, dan Laos, saudara-saudara. Sementara tim yang imbang adalah Singapura, saudara-saudara. Singapura melawan Hong Kong. Sementara kemenangan didapatkan oleh Filipina ketika berhadapan dengan Maldives. Kemudian Thailand berhadapan dengan Sri Lanka, Myanmar berhadapan dengan Afghanistan, kemudian Malaysia bertemu dengan Nepal, dan Vietnam yang mengalahkan Laos. Jadi sesama tim Asia Tenggara bertemu, dan ini tentu saja sesuatu yang baik sekali, saudara-saudara, bahwa tim nasional di negara-negara Asia Tenggara, ya setidaknya nanti di Piala Asia itu akan ada lebih dari 2 tim lah, lebih dari 2 tim Asia Tenggara yang berpartisipasi, karena Indonesia sudah pasti akan tampil di Piala Asia karena sudah lolos ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sekarang tinggal menunggu siapa teman Indonesia. Kemungkinan besar sih Thailand, kemungkinan besar juga Vietnam atau Malaysia, karena Vietnam dan Malaysia tergabung di grup yang sama bersama dengan Laos, bersama dengan Nepal. Dan di sini nanti, saudara-saudara, hanya ada satu tim dari setiap grup. Dari setiap grup, 6 grup. Dari setiap grup, dari 6 grup itu yang akan lolos ke Piala Asia 2027, saudara-saudara. Dan ini masih panjang. Perjalanan masih panjang karena nanti di FIFA Matchday edisi Juni juga akan kembali bertanding. Kemudian FIFA Matchday edisi Oktober. Kemudian November
itu akan ada lagi, baru dilanjutkan lagi tahun depan di bulan Maret. Kemudian Maret itu terakhir nanti akan ditentukan siapa yang penentuannya di bulan Maret 2026, saudara-saudara. Jadi masih panjang perjalanannya. Kita simak saja nanti kira-kira siapa negara Asia Tenggara yang akan ikut mendampingi Indonesia tampil di Piala Asia, saudara-saudara. Seperti halnya kemarin tahun sebelumnya, pada edisi sebelumnya ada 4 negara yang berpartisipasi di situ, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ya, semoga sih tahun ini juga, tahun 2027 itu ada setidaknya 4 lagi lah. 4, kalau ada 4 lagi kan bagus, saudara-saudara. Berarti negara-negara Asia Tenggara, kemajuan sepak bola di negara Asia Tenggara itu semakin meningkat pesat. Apalagi nanti kalau ada Indonesia bisa tampil ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun tim nasional negara lain. Santai aja, santai aja. Santai-santai. Ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari permusuhan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara semua. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.